Cerita ini dimulai saat Aira diundang untuk makan bersama Ayase, Okarun, Nenek Seiko, dan Nenek Turbo. Ayase minta maaf kepada Aira atas tindakan melempar baskom kemarin. Tapi Ayase juga menuntut agar Aira meminta maaf kepada Okarun karena telah mempermalukannya saat itu. Aira menjelaskan kepada Ayase bahwa ia memang menyimpan dendam terhadapnya atas hal ini. Tapi ia melihatnya sebagai iblis yang harus dikalahkan untuk melindungi dunia. Ayase kemudian bertengkar dengan Aira saat ia menyangkal tuduhannya. Sebelum pergi, Aira bertanya kepada Okarun mengapa ia memilih untuk menyelamatkannya. Padahal Aira menganggapnya sebagai iblis. Lalu Okarun menjawab bahwa menolong orang yang kesulitan adalah hal yang wajar. Sesaat kemudian, Ayase, Nenek Seiko, dan Nenek Turbo mengembalikan biji Okarun ke area selangkangannya, yang membuat Okarun sangat senang. Perlu diingat, video ini lanjutan dari Dandan Art Nenek Turbo Part 1 dan Art Yokai Akrobatik Part 2. Jadi kalian harus tonton terlebih dahulu video Part 1 dan Part 2-nya sebelum lanjut ke Part 3-nya ini, biar ceritanya bisa nyambung guys. Jadi kalian siapin dulu kopi dan cemilannya karena cerita ini bakalan seru banget. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Yikzu. Keesokan harinya mereka pergi ke sekolah. Ayase ingin berdiskusi dengan Okarun tentang rencana mereka untuk menemukan biji Okarun satunya. Tapi mendengar Okarun ingin menghabiskan waktunya untuk mengerjakan laporan, Ayase tidak jadi melakukannya dan memilih untuk makan siang dengan kedua temannya. Kemudian Ayase mulai memiliki rasa kecurigaan tentang Okarun, berpikir bahwa Okarun menyembunyikan sesuatu darinya. Miko memberitahu Ayase tentang asumsinya bahwa Okarun kemungkinan bergaul dengan cewek lain. Lalu Ayase menyangkal asumsi ini, tapi Ayase malah membayangkan Aira di kepalanya. Dia kemudian keluar untuk membeli minuman untuknya dan Miko sambil masih memikirkan Okarun. Sementara itu, di pinggir sekolah, Okarun berlatih secara pribadi untuk menjadi kuat melawan musuh di masa depan nanti guys. Namun dia bertemu dengan Aira yang mencoba menciumnya sebagai cara untuk mengungkapkan perasaan. Kemudian Okarun mencoba menjauhkan diri dari rayuan Aira dan akhirnya jatuh di atas Aira. Dalam kejadian yang tiba-tiba ini, Ayase memergoki mereka berdua sambil masih tidak percaya dengan apa yang dilihat barusan. Lalu Ayase mengungkapkan kekecewaannya kepada Okarun. Menurut Ayase, Okarun berbohong tentang membuat laporan agar bisa menghabiskan waktu bersama Aira. Lalu Ayase pergi meninggalkan mereka berdua dan menolak mendengar penjelasan Okarun. Tak lama setelah merasa tertekan karena kejadian sebelumnya terukir dalam benaknya, Ayase mendapati dirinya berada di ruang kosong yang banjir dan melihat sosok besar seperti belut dari seberang aula. Lalu Ayase bersembunyi dari makhluk itu. Tapi Ayase tidak sengaja menciptakan suara di air yang menyebabkan belut itu bereaksi dengan menembakkan semburan air bertekanan tinggi ke ruang kelas. Untungnya Ayase bisa menghindari tembakan itu. Saat belut itu pergi ke tempat lain, Ayase bertanya-tanya di mana Okarun berada. Setelah menemukan dirinya di dalam dimensi lain juga, Okarun bertemu dengan Aira dan memberitahunya tentang alien kemungkinan telah datang ke sekolah mereka. Okarun lalu mengingat kejadian saat monster sumo kemarin muncul. Menurutnya kejadian ini sama persis seperti itu, yang artinya mereka harus mengalahkan alien dulu biar bisa keluar dari dimensi ini. Tiba-tiba Okarun dan Aira diserang oleh alien kepiting humanoid.
Lalu Okarun berubah ke bentuk yokai nenek turbo untuk melawan alien tersebut. アイラちゃん、邪魔だからどっか行って。アイラちゃんってまだキスもしてないのに呼ばないで。慣れるぞ。 Tetapi Okarun malah langsung kalah oleh kemampuan psikokinesis. Ternyata alien serpo telah kembali. Dia datang untuk menangkap biji Okarun dan kekuatan yokainya. Setelah melawan nenek turbo kemarin, alien serpo semakin penasaran dengan kekuatan Okarun. Dengan psikokinesis serpo yang bisa membatalkan kekuatan, Okarun menjadi semakin tidak berdaya. Namun dia diselamatkan oleh Aira setelah membangkitkan kekuatan yokai akrobatiknya. Aira semakin percaya bahwa dia adalah orang terpilih yang lahir di dunia ini. Dengan kekuatannya yang telah bangkit, Aira melawan alien kepiting dan serpo. Sementara Okarun berusaha mati-matian untuk mencari pakaiannya. Aira berhasil mengalahkan alien kepiting dengan bantuan kelincahan yokai akrobatik. Namun Aira malah terkena psikokinesis serpo. Karena Aira memiliki kekuatan yokai, serpo menyatakan niat mereka untuk menangkapnya juga dan sekali lagi menggunakan psikokinesis mereka untuk menaklukkan Okarun dan Aira dari menggunakan kekuatan mereka. Untungnya Ayase tiba tepat waktu untuk membatalkan psikokinesis serpo ini, sehingga membuat Okarun berhasil meluncurkan tinju ke alien kepiting. Serpo menjadi khawatir untuk menghadapi Ayase lagi. Menurut Serpo, mereka mengirim makhluk air untuk mengejarnya guna menghindari kontroversi ini. Sementara Ayase terus membatalkan kekuatan Serpo dari kejauhan, supaya Okarun dan Aira bisa bertarung bersama dalam menghadapi alien kepiting yang telah ditingkatkan fisiknya itu. Pertarungan kemudian terganggu oleh banjir yang tiba-tiba meluap, bersama dengan dinding dan langit-langit yang berubah menjadi air juga. Sambil tetap mengapung, Ayase, Okarun, dan Aira melihat ke atas. Ternyata ada makhluk air berenang di atas mereka. Menurut Okarun, makhluk itu dikonfirmasi sebagai Nessie. Mereka pun mencoba berenang menjauh darinya. Setelah makhluk itu mulai menyerang Serpo, tiba-tiba alien kepiting yang sudah disempurnakan Serpo tadi melanjutkan serangannya terhadap mereka di bawah air. Dengan meluncurkan gelombang kejut, akhirnya membuat Aira terlempar ke langit air sehingga membuatnya tenggelam. Okarun dan Ayase ingin sekali menyelamatkan Aira, namun dihalangi terus oleh alien kepiting. Ayase menyuruh Okarun untuk menyerangnya dengan berenang. Ternyata kekuatan nenek turbo tidak bisa berenang. Momo dan Okarun mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Aira, tetapi mereka berdua tidak dapat bekerja sama dengan baik. Karena Momo masih marah pada Okarun atas apa yang terjadi sebelumnya di sekolah. Melihat Ayase masih terganggu dengan hal itu, Okarun dengan tegas memberitahu Momo bahwa dia akan menjelaskan kepadanya tentang apa yang terjadi pada saat itu, biar menghilangkan kesalahpahamannya ini. Namun dia diganggu oleh alien kepiting yang melakukan serangan lain pada mereka. Ayase berhasil menemukan ide untuk menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan Okarun seperti perahu biar lebih cepat mencapai Aira dan mencoba untuk menyelamatkannya dari tenggelam. Akhirnya Aira berhasil selamat. Meski masih tidak sadarkan diri karena terlalu banyak kemasukan air, Ayase mencoba untuk mengeluarkan air di tubuh Aira dengan espernya. Lalu Ayase dan Aira melepas pakaian mereka supaya pergerakan mereka di air lebih mudah. Ketiganya bersiap menghadapi musuh dengan sekuat tenaga. Ayase, Okarun, dan Aira melihat ke bawah. Ternyata para alien itu sudah menyatu dengan Nessie. Ayase terus menggunakan Okarun sebagai speedboat. Ketiganya mencoba menghindari serangan ledakan air Serpo Dover Demon Nessie ini. Setelah menghabiskan semua air di tubuhnya, Serpo Dover Demon Nessie mengisi ulang dengan menghisap air dari insangnya, yang menyebabkan Ayase, Okarun, dan Aira menyadari kelemahannya, yaitu tidak dapat menembakkan ledakan air secara terus-menerus. Aira kemudian berusaha mencegah makhluk yang menyatu itu melepaskan tembakan lagi dengan menyerang leher insangnya. Namun Serpo Dover Demon Nessie
meninjunya dengan lengan udang mantis milik alien kepiting dan mengirimkan rentetan pukulan gelombang. Saat mencoba menghindari serangan, Ayase diberi petunjuk tentang cara mengalahkan alien yang menyatu itu. Tapi mereka terpisah setelah Serpo Dovredemonesi mendaratkan pukulan pada mereka. Melihat Ayase sebagai orang yang paling berbahaya, Serpo Dovredemonesi memilih untuk menargetkannya terlebih dahulu dengan maksud untuk memukulinya sampai mati. Namun sebelum ia dapat mendaratkan serangan, Ayase menggunakan kekuatannya untuk menurunkan permukaan air, menyebabkan lengan Serpo Dovredemonesi terkoyak habis. Ayase mengetahui bahwa lengannya tidak akan mampu menahan kekuatan udang mantis jika keluar dari air. Serpo Dovredemonesi kemudian bergerak untuk menjebak Momo di mulutnya. Namun setelah Aira mencengkam leher alien yang menyatu itu dengan rambutnya, Okarun menggunakannya sebagai jalan untuk berlari dan mendorong dirinya sendiri dengan kecepatan luar biasa untuk merobek Serpo Dovredemonesi menjadi dua dan berhasil menyelamatkan Momo Ayase. Setelah Serpo dikalahkan, Ayase, Okarun, dan Aira melarikan diri dari dimensi lain dan kembali ke sekolah mereka, yang membuat mereka lega. Namun ketiganya berakhir dalam situasi yang memalukan. Ketika teman-teman sekelas mereka memergoki mereka di lorong dengan pakaian dalam yang mengakibatkan mereka melarikan diri dengan panik dan harus menjelaskan diri mereka kepada gurunya. Setelah bu guru itu pergi, Ayase menanyakan mengapa Serpo mencari kekuatan yokai dari orang-orang seperti Okarun dan Aira. Okarun memberikan teori bahwa kehadiran yokai di bumi mencegah invasi alien dan satu-satunya cara dapat melawan mereka adalah dengan menculik orang-orang istimewa dengan kekuatan yokai dan mencoba mempelajarinya untuk mengembangkan teknologi canggih mereka. Setelah Ayase dan Aira memberikan pendapat mereka tentang teori ini, keduanya mengalihkan perhatian ke rasa malu mereka karena telanjang di sekolah, yang menyebabkan Aira menyalahkan situasi tersebut pada Ayase. Karena tidak ingin bersusah payah memikirkan alasan, Ayase tidak peduli lagi. Lalu Aira dijemput teman-temannya. Ayase ingin menyatakan sesuatu kepada Okarun. Ayase Momo menuntut agar dia menjelaskan tentang insiden antara dia dan Aira sebelumnya di sekolah, yang dia beritahu padanya bahwa dia berlatih sendirian secara rahasia, tapi malah berduaan dengan Aira. Okarun mengungkapkan kepadanya bahwa dia diam-diam berlatih untuk terlihat keren di depannya. Ayase mendengarkan itu malah tertawa dan mengejek Okarun karena bersikap keren seperti itu. Tapi Okarun merasa malu ke Ayase dan bersiap untuk pergi. Sebelum dia pergi, Ayase mencoba untuk memberitahukan sesuatu yang ada di pikirannya. Namun dia diganggu oleh kedatangan kedua temannya. Di sisi lain, Aira dihibur oleh teman-teman sekelasnya atas apa yang terjadi sebelumnya. Mereka semua menyimpulkan bahwa Ayase Momo adalah orang yang bertanggung jawab. Merasa bersalah karena teman-teman sekelasnya mulai menjelek-jelekkan Ayase, Aira mengaku kepada mereka bahwa rumor itu salah dan dialah yang menyebarkan rumor tidak baik Ayase di sekolah. Setelah mengaku, Aira keluar dari kelas dan duduk di luar sambil merasa tertekan karena telah menghancurkan reputasinya sendiri. Ayase kemudian datang menghampiri Aira. Ayase menyadari bahwa Aira tidak akan menyebarkan rumor jelek mereka. Dia tahu ternyata Aira mempunyai sifat baik di dalam lubuk hatinya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan alien kepiting dengan mengeluarkan cairan putihnya. Saat mau menyerang Ayase dan Aira, alien itu malah kelelahan dan jatuh pingsan. Tiba-tiba Shin diperlihatkan di dalam pikiran alien tersebut. Ternyata dia harus mencari nafkah untuk putranya di rumah. Setelah terbangun dari mimpi tentang putranya, alien kepiting mendapati dirinya sudah dirawat di rumah Ayase. Ia kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka. Menurut dia, ini pertama kalinya dalam hidupnya diperlakukan dengan baik, dan beritahu mereka bahwa ia tidak akan pernah mencoba menyakiti mereka lagi. Lalu alien itu bergabung dengan mereka untuk makan malam. Alien kepiting beritahu semuanya tentang kesulitannya dalam mendapatkan penghasilan untuk transfusi darah putranya. Merasa simpati padanya,
Okarun menawarkan untuk memberikan bijinya kepada alien kepiting untuk dijual. Alien kepiting kemudian bersiap untuk pergi agar tidak lagi menjadi beban. Tapi dihentikan oleh Nenek Seiko. Nenek Seiko melakukan analisis darah alien itu setelah ia mengenali aroma yang dikeluarkannya. Setelah memastikan bahwa darah alien itu sama dengan susu, Nenek Seiko memberi alien kepiting seekor sapi dari seorang petani yang dikenalnya untuk menyelesaikan masalahnya. Saat Ayase, Okarun, Nenek Seiko, dan Aira menyaksikan sapi itu dibawa ke pesawat ruang angkasa si alien kepiting, alien itu sambil menangis mengucapkan terima kasih kepada mereka dan berjanji untuk mendukung mereka jika dibutuhkan. Tak lama kemudian, Ayase bersujud di hadapan Nenek Seiko bersama dengan Okarun dan Aira. Mereka memohon kepada Nenek Seiko untuk membelikan seragam baru bagi ketiganya. Nenek Seiko mau membelikan seragam untuk Okarun dan Aira, tapi tidak dengan Ayase. Nenek Seiko memerintahkan Ayase untuk melakukan ekspresi wajah Hiroshi Abe untuk hiburannya Nenek Seiko. Ayase hanya bisa menurut supaya dibelikan seragam sekolah. Ayase lalu meragakan apa yang diinginkan neneknya. Tak lama kemudian ada seorang pengunjung di depan rumah Ayase. Nenek Seiko menyuruh Ayase untuk membuka pintunya. Ayase kemudian terkejut, ternyata pengunjung itu adalah Jiji. Menurut Nenek Seiko, Jiji adalah teman masa kecil Momo Ayase dan cinta pertamanya. Akhirnya episode Alien Serpo selesai. Oke guys, untuk art selanjutnya kalian bisa tonton di part 4. Thank you yang sudah menonton sampai habis. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Shinobi Ujiraiwa Owaru.